Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi mengenai manfaat dalam bertransaksi menggunakan aplikasi mobile payment. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yaitu, yang pertama ada saya Dinda Airiza Isnaini, ada Gina Maulani, Muhammad Fakhri Adrian, Muhammad Alfiansyah, Najwa Turaihanah Dafka Putri, Salsabila Putriana, dan juga Vina Melinda Putri. Sebelum ke sesi penjelasan materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan materi. Materi pertama mengenai pengertian dan perkembangan mobile payment di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian mobile payment. Mobile payment adalah suatu sistem keuangan secara elektronik berdasarkan perangkat ponsel. Mobile payment sendiri bukanlah suatu ide yang muncul dengan sendirinya, namun merupakan pemanfaatan teknologi telekomunikasi seluler yang semakin canggih dengan penerapan teknologi digital yang menggantikan teknologi analog. Nah, jika kita melihat ke belakang, kan sistem pembayaran masa pramodern itu dimulai dari sistem barter atau tukar-menukar barang. Nah, karena dianggap nggak terlalu efisien, jadi muncullah alat pembayaran berupa uang. Jadi uang itu adalah alat pembayaran modern pertama yang ada hingga sekarang. Nah, karena perkembangan zaman hingga kini itu uang juga berkembang bentuknya, salah satunya menjadi uang elektronik. Nah, karena sekarang kita bahasnya tentang mobile payment, jadi kan banyak sekarang ini orang-orang tuh udah jarang punya uang cash di dompet. Mereka itu lebih milih uangnya disimpan di aplikasi-aplikasi mobile payment. Contohnya kayak Dana, OVO, GoPay, ShopeePay. Nah, jadi udah jarang banget orang zaman sekarang ini pakai uang cash. Lebih banyak menggunakan transaksi digital dengan aplikasi-aplikasi mobile payment ini. Karena mereka tuh berpikir bahwa kalau mereka pakai aplikasi mobile payment itu lebih praktis juga lebih efisien. Apalagi di zaman COVID-19 ini kan kita disarankan untuk menggunakan pembayaran atau transaksi secara online. Jadi nggak langsung, nggak secara konvensional gitu. Jadi lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Nah, selain itu, tujuan mobile payment yaitu untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai agar lebih efisien, juga agar lebih mudah mengelola penjualan dan mengurangi berbagai macam resiko yang ada. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan mobile payment di Indonesia. Menurut Nugroho Winarno Hartanto tahun 2017, penggunaan mobile payment di Indonesia masih di bawah rata-rata dalam keakraban, frekuensi, dan kemauan dalam menggunakan mobile payment dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pada tahun 2019, mobile payment itu mendapat respon baik dari masyarakat Indonesia, yaitu sebanyak 47% pengguna mobile payment terhadap pembelanjaan. Bagi beberapa pihak, pengguna mobile payment masih kurang familiar, jadi masih ada yang kurang berminat untuk menggunakan mobile payment ini. Terus kenapa sih? Padahal kan kenapa sih mereka itu kurang berminat dalam menggunakan mobile payment ini? Padahal kan mobile payment sangat bermanfaat bagi kita gitu. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa mereka kurang berminat menggunakan aplikasi mobile payment ini. Karena kurangnya kepercayaan dan juga persepsi resiko di dalam diri calon pengguna. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak masyarakat Indonesia. Jadi alasannya itu karena kurang kepercayaan dan juga
adanya isu-isu persepsi yang kurang baik gitu. Nah, selanjutnya selain itu mobile payment juga mengalami tren di Indonesia, yaitu yang pertama ada uang elektronik berbasis server versus chip. Jadi di Indonesia ada dua media elektronik untuk menyimpan uang elektronik. Yang pertama yaitu berbasis chip yang biasa menggunakan kartu. Kedua, berbasis server melalui telepon seluler yang lebih dikenal dengan dompet elektronik alias e-wallet. Nah, saat ini masyarakat punya pilihan memanfaatkan penyimpanan uang elektronik di chip ataupun bisa di server. Nah, yang kedua ada fitur QR Code, di mana kelebihannya itu jika kita sekali memindai kodenya, itu akan tertera jumlah biaya-biaya yang akan kita bayar langsung. Selanjutnya ada big data, di mana big data itu bisa mendeteksi potensi penipuan, mengalkulasi tingkat risiko, analisis data untuk merchant, membantu penilaian kredit. Jadi banyak manfaat-manfaat yang dihasilkan dari big data ini. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Maulani mengenai model utama, pengelompokan karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta prediksi mengenai mobile payment. Kepada Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Selanjutnya yaitu modal utama, pengelompokan karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta prediksi mengenai mobile payment. Yang pertama yaitu modal utama mobile payment. Ada 4 modal utama yang dimiliki mobile payment, yaitu diantaranya 1. Premium SMS based transactional payments adalah request pembayaran tagihan via SMS ke nomor atau kode tertentu dan tagihan akan dipotong dari pulsa telepon. Contohnya yaitu pembelian ringtones, wallpaper, musik, dan lain-lain. Yang kedua adalah direct mobile billing, adalah modal pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mobile account, di mana mobile account memiliki PIN dan one-time password. Yang ketiga adalah mobile web payment atau WAP, adalah pembayaran tagihan dengan menggunakan WAP (Wireless Application Protocol) pada telepon genggam dan tagihan dibebankan ke billing telepon atau direct operator billing. Yang keempat adalah contactless NFC atau Near Field Communication, adalah pola pembayaran dengan menggunakan perangkat mobile yang memiliki aplikasi NFC atau Near Field Communication, di mana tagihan akan dipotong dari kartu prabayar atau ditagihkan ke billing telepon atau akun bank secara langsung. Selanjutnya yaitu pengelompokan karakteristik mobile payment. Menurut MC Kitterick, pembayaran secara mobile dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, seperti tipe transaksi, tipe penanganan, tipe konten, dan nilai konten. Berikut merupakan contoh dari karakteristik pembayaran yang mungkin terjadi berdasarkan kategori di atas. 1 yaitu berdasarkan tipe transaksinya. Ada 4. Yang pertama adalah pay per view. Pengguna mobile membayar untuk setiap penggunaan dari layanan. Sebagai contoh, mengunduh file MP3 dan video klip. B. Pay per event. Pengguna membayar untuk layanan jasa selama rentang waktu atau nilai tertentu. C. Pay per unit. Pengguna membayar berdasarkan unit nilai yang digunakan konsumen. Sebagai contoh, membayar setiap menit atau byte yang digunakan. D. Tarif flat. Pengguna membayar secara periodik atau berlangganan untuk akses kepada produk secara tak terbatas. Yang kedua, berdasarkan
Tipe penanganan pembayaran ada dua, yaitu prabayar dan pasca bayar. Kalau prabayar, pengguna membayar terlebih dahulu sejumlah uang. Setelah itu, apabila pengguna menggunakan layanan, maka biaya yang harus dibayar dipotong dari uang yang sudah dibayarkan sebelumnya. Kalau yang B, pasca bayar, yaitu pengguna akan ditagih atas penggunaan layanan setelah layanan tersebut digunakan. Umumnya ditagihkan secara periodik seperti per bulan. Yang ketiga adalah tipe konten. Ada 4, yang A, barang digital. Contohnya adalah musik yang dapat di-download atau konten video. B, layanan digital seperti streaming video. C, barang fisik. Contohnya membayar parkir dan barang belanjaan. D, tiketing atau tiket, contoh pembelian tiket pesawat dan kereta. Yang keempat adalah nilai konten. Ada dua, yang pertama adalah pembayaran mikro dan pembayaran makro. Bedanya, kalau pembayaran mikro membayar produk dengan harga di bawah 10 euro. Kalau pembayaran makro membayar produk dengan harga di atas 10 euro. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mobile payment. Yang pertama, kelebihan mobile payment. Ada 4. A, lebih mudah dan cepat. B, keamanan yang lebih terjamin. C, membatasi pengeluaran. D, mendapatkan reward. Yang kedua adalah kekurangan mobile payment. A, berbagai pekerjaan hilang. B, ketergantungan akan smartphone atau teknologi lain yang semakin parah. C, jaringan internet mengukur kadar stres. D, data menjadi tidak aman karena pencurian data. Yang E, banyaknya penipuan melalui dunia cyber. F, pencurian uang atau pembobolan uang. G, penurunan pengguna kartu kredit dan debit. Selanjutnya, prediksi mengenai mobile payment. Berdasarkan perkembangan teknologi sekarang, memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan berbagai metode. Transaksi pembayaran mungkin akan lebih mudah dengan keamanan yang lebih bagus dari sekarang. Memang bisa saja terjadi karena semakin majunya teknologi sekarang ini dan sudah mulai banyak bermunculan pembayaran elektronik ini, sangat memungkinkan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, karena untuk lebih memudahkan kita tentunya dalam hal bertransaksi melalui mobile payment. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina Maulani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai OVO yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menyampaikan materi ini. Pengertian OVO, layanan pembayaran, sistem pembayaran, kekurangan dan kelebihan OVO. Pengertian OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online, OVO Cash. Sedangkan OVO Points adalah loyalty reward bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. Layanan pembayaran OVO. 1. Melakukan transaksi online atau offline di merchant-merchant yang bekerja sama dengan OVO. Kedua, pembayaran parkir di tempat-tempat yang bekerja sama dengan OVO. Ketiga, pembelian pulsa telepon. Keempat, pembayaran di layanan aplikasi Grab. Sistem pembayaran OVO menggunakan dua sistem pembayaran. Yang pertama menggunakan barcode, yang kedua adalah melalui nomor telepon. Keunggulan OVO: ke-1, mudah dan 100% online dalam aplikasi OVO. Kedua, produk investasi mudah ke saldo OVO Cash secara instan maupun rekening bank. Dan ketiga, portofolio investasi dapat dipantau dan diatur kapan saja dalam aplikasi OVO. Kekurangan OVO: ke-1, menggunakan OVO nampaknya belum bisa digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan seperti pembayaran PPB dan PDAM. Kedua, tidak dapat ditarik tunai. Dan ketiga, perlu upgrade OVO Premier. Terima kasih. Terima kasih kepada Fahri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai dana yang akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi Dana. Dana, pengertian Dana. Dana merupakan aplikasi dompet digital yang memungkinkan kamu melakukan transaksi pembayaran non-tunai secara cepat, efektif, efisien, dan aman. Fitur-fitur Dana. Saldo Dana. 2. Tarik saldo atau cash out. 3. Kirim uang atau send money. 4. Minta dana atau request dana. 5. Simpan kartu atau save card. 6. Pengaturan tagihan-tagihan atau manager bills. 7. Pembelian isi ulang pulsa dan pembayaran tagihan. Manfaat penggunaan aplikasi Dana bisa untuk pembelian pulsa dan paket data, pembayaran listrik, pembayaran tagihan air, pembayaran tagihan internet dan TV kabel, transfer uang, pembayaran belanja Lazada, Bukalapak, Blibli, Happy Fresh, donasi di dompet Duafa, dan dana dompet pembayaran BPJS Kesehatan. Nabung emas di Dana mulai dari 0,0 gram, pembayaran SMSATS, pembayaran ruang guru, dan lainnya. Kelebihan Dana, bisa melakukan transfer saldo pengguna dengan mudah dan cepat, bisa bayar tagihan, jaminan keamanan 100% pengguna Dana. Jumlah pengguna Dana sepanjang 2021 rata-rata jumlah transaksi di Dana mencapai 7 juta setiap harinya. Dompet digital Dana mengumumkan bahwa jumlah penggunanya di seluruh Indonesia kini tembus 100 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih kepada Najwa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai aplikasi Doku yang akan dijelaskan oleh Vina Melinda Putri. Kepada Vina, saya persilahkan. Aplikasi Doku, pengertian jenis akun Doku, kelebihan dan kekurangan aplikasi Doku. Pengertian Doku. Doku adalah solusi pembayaran elektronik lokal yang menawarkan pilihan pembayaran baru kepada pelanggannya. Jenis akun Doku dibagi menjadi 2. Yang pertama itu Doku biasa. Doku biasa ini hanya memiliki batas maksimal saldo sebesar 1 juta rupiah dan tidak bisa mengirim ataupun meminta transfer ke sesama pengguna Doku. Yang kedua, Doku Premium. Doku Premium ini adalah akun Doku yang sudah melakukan verifikasi data dan mendaftar sebagai Doku Premium. Doku Premium ini dapat memiliki saldo sebesar 5 juta rupiah. Selain itu juga bisa melakukan pengiriman dan menerima uang ke sesama pengguna Doku Premium. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi Doku. Sebagai payment gateway Indonesia, Doku Wallet merupakan isi kantung elektronik yang memiliki tidak sedikit kelebihan, khususnya untuk menciptakan fasilitas dalam transaksi online oleh pemakainya. Yang pertama itu dapat dipakai untuk keperluan melakukan pembelian barang online sebagai pilihan bila belum mempunyai kartu kredit dan PayPal. Yang kedua, dapat dipakai untuk melakukan pembelian pulsa ponsel, data internet, pulsa token listrik, PLN, bayar cicilan, tiket pesawat, pembayaran TV kabel, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, top up atau pengisian saldo Doku dapat melalui transfer bank. Yang keempat, proses pendaftaran Doku Wallet gratis atau tanpa biaya admin. Dan yang kelima, bisa tarik tunai di gerai Alfamart dan ATM. Dan selanjutnya itu tersedia dalam bentuk aplikasi dan juga web. Berikut selanjutnya ada kekurangan Doku Wallet. Yang pertama itu aplikasi Doku Wallet tidak jarang mengalami gangguan laksana loading yang lumayan berat. Yang kedua, harga pulsa Doku Wallet masih terbilang cukup mahal. Terima kasih kepada Vina yang telah menjelaskan materinya.
Selanjutnya, materi mengenai aplikasi GoPay yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. GoPay merupakan uang elektronik yang dikeluarkan oleh PT Dompet Anak Bangsa atau DAB yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim di Jakarta pada tahun 2010 dan terdaftar serta dipantau oleh Bank Indonesia. GoPay mempunyai fungsi yang sama dengan uang tunai serta bisa dipakai sebagai uang tunai instrumen pembayaran yang sah. GoPay merupakan dompet virtual sebagai wadah penyimpanan uang non-tunai yang bisa digunakan untuk membayar berbagai transaksi. Fitur yang terdapat dalam aplikasi GoPay yaitu yang pertama, transfer GoPay. Nah, jika saldo kamu cukup banyak, saldo kamu di dalam GoPay bisa ditransfer kepada pengguna GoPay lainnya secara langsung tanpa adanya biaya lain-lain. Lalu yang kedua, tarik tunai GoPay. Nah, kalau saldo GoPay kamu juga banyak, kamu bisa menarik saldo tersebut ke rekening bank kamu. Lalu yang ketiga, GoPoints. Saat kamu melakukan pembayaran menggunakan GoPay, kamu akan mendapatkan token. Nah, token ini tuh nantinya bisa ditukar dan bisa mendapatkan beragam voucher menarik. Lalu yang keempat, jaminan saldo kembali. Apabila kamu mengalami saldo yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kamu bisa melaporkan hal itu kepada pihak Gojek untuk mendapatkan saldo kamu kembali. GoPay saat ini sudah terintegrasi dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia demi kemudahan pengguna GoPay untuk melakukan isi ulang atau top up saldo ke dalam GoPay. Bank yang menjadi mitra GoPay antara lain adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan lain-lain. Nah, keuntungan atau manfaat dalam bertransaksi menggunakan GoPay yaitu yang pertama, banyaknya diskon untuk pembayaran produk Gojek. Ketika kita melakukan pembayaran Gojek menggunakan GoPay, tentunya kita bisa mendapatkan diskon. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan banyak merchant. Udah banyak banget di store-store yang kita lihat ketika kita lagi jalan-jalan ke mall atau kita lagi nongkrong, itu udah banyak banget store yang menggunakan aplikasi GoPay untuk pembayarannya. Lalu yang ketiga, cashback menyatu dengan saldo. Kelebihan lainnya yaitu ketika kita mendapatkan cashbacknya itu langsung nyatu ke dalam saldo utama kita. Jadi kalau kita mau transfer sisa uang yang ada di GoPay ke rekening kita itu bisa banget. Lalu adapun kelemahan GoPay yaitu terjadinya sistem yang error sehingga GoPay tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Salsa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai aplikasi ShopeePay yang akan dijelaskan oleh Alfiansyah. Kepada Alfiansyah, saya persilahkan. Selanjutnya ada ShopeePay. Kalian pasti tidak asing lagi dengan ShopeePay nih. Apalagi yang sering belanja di Shopee, yang menggunakan ShopeePay, pasti tahulah ShopeePay. ShopeePay adalah sebuah fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari e-commerce di aplikasi Shopee. Nah, dalam Shopee ada juga ShopeePay Letter. Buat kalian yang sering belanja online tapi nganjuk nih, kalian bisa menggunakan ShopeePay Letter. ShopeePay Letter yaitu produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman, yaitu PT Lentera Dana Nusantara dan perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance. Adapun manfaat dan kekurangan ShopeePay. Manfaat ShopeePay yang pertama, biaya transfer lebih murah dan bebas biaya penanganan. Yang kedua, mendapat voucher gratis ongkir. Yang ketiga, berbagai promo menarik dari ShopeePay. Yang keempat, dapat cashback setelah belanja dan bisa dipergunakan untuk belanja lagi. Selain manfaatnya, ada juga kekurangannya. Kekurangan ShopeePay ini tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran selain belanja di aplikasi Shopee, dan pencairan dana ShopeePay ke rekening memakan waktu yang lama. Nah, terus manfaat dan kekurangan ShopeePay Letter nih buat kalian yang nganjuk nih kalau belanja. Nah, ada juga manfaat dan kekurangannya ShopeePay Letter nih. Manfaatnya yang pertama, praktis dan cepat. Yang kedua, banyak promo menarik. Yang ketiga, cicilan yang beragam. Nah, adapun kekurangannya,
Yang pertama, menambah hutang, sudah jelas menambah hutang. Yang kedua, boros karena promo dan nilai pinjaman rendah. Yang ketiga, bunga dan denda. Nah, buat kalian yang minjem nih kan dibatasi waktunya buat bayarnya. Nah, apabila kalian melewati batas waktu yang ditentukan, maka kalian akan mendapatkan bunga dan denda dengan uang tambahan yang mungkin lumayan besar. Yang keempat, kurangnya keamanan identitas. Nah, pinjaman online ini belum tentu aman gitu. Jadi, jangan minjamnya sembarangan gitu kalau memang tidak perlu. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.